Mau jadi food content creator yang serius? Jangan cuma asal datang ke warung, shoot makanannya, lalu bilang, enak banget. Di video ini, saya akan kasih kamu 5 langkah penting sebelum kamu review tempat makan. Biar konten kamu makin disukai, dihargai pemilik usaha, dan yang paling penting, beda dari yang lain. Langkah pertama dan paling sering dilewatkan adalah riset tempat makan. Iya, riset. Jangan cuma pilih tempat makan yang viral, tapi cari tahu dulu, makanan andalannya apa, review orang-orang sebelumnya kayak gimana, dan konten apa aja yang udah pernah dibuat soal tempat itu. Kamu bisa mulai dari cek Google Review, atau scrolling Instagram atau TikTok. Atau juga, nah ini yang paling penting nih, tanya warga lokal. Kadang mereka punya rekomendasi warung legend yang nggak pernah masuk FYP loh. Tujuannya biar kamu bisa datang ke tempat itu dengan sudut pandang yang lebih kaya dan bisa kasih insight baru buat penontonmu. Setelah kamu fix mau ke tempat makan tertentu, jangan lupa minta izin dulu ke pemilik atau pengelolanya. Ini berlaku buat semua tempat makan ya, dari yang gerobakan sampai restoran fancy. Gak harus ribet kok, cukup ucapin aja secara langsung dan sopan. Percaya deh, pemilik usaha biasanya seneng kalau tempatnya direview. Apalagi kalau kita sopan dan terbuka. Nah, kalau tempat-tempat yang lebih profesional, mungkin mereka minta surat atau email. Tapi, awali dengan coba dengan lisan dulu. Langkah berikutnya adalah siapin daftar footage yang kamu mau ambil. Ini penting banget, biar kamu nggak panik pas edit terus bilang, aduh, lupa lagi ambil footage pas suapan pertama. Minimal banget, kamu butuh 4 kategori footage ini. 1. Makanannya. Ambil dari atas, dari samping, dari dekat. Yang kedua, proses kamu makan. Tunjukin ekspresimu yang paling jujur, karena ekspresi jujur itu powerful banget. Yang ketiga, suasana tempat makan. Ini akan ngebantu kita untuk ngasih konteks buat penonton. Nah, yang keempat, sekitar tempat makannya. Kamu bisa shoot jalannya, parkirannya, atau kondisi sekitar dari tempat makan yang akan kamu review. Footage yang lengkap bikin videomu lebih hidup dan terasa sinematik. Nah, buat kamu yang baru mulai, nggak perlu deh alat-alat mahal dulu. Modal HP juga udah bisa kok. Minimal nih ya, alat yang kamu butuhin. Yang pertama, HP dengan kamera lumayan. Sekarang sih, hampir semua HP punya kamera yang bagus kok. Yang kedua, tripod atau HP holder. Ini pun kamu nggak perlu beli tripod yang mahal-mahal. Tripod yang di bawah 50.000 juga udah banyak kok. Yang ketiga, clip on mic. Ini kalau bisa ya, biar audionya semakin bersih. Karena dengan audio yang bersih itu bisa meningkatkan 5 bahkan 10 kali konten yang kita hasilkan. Yang terakhir power bank. Nah, ini jangan lupa ya. Jangan sampai pada saat kamu nanti lagi asik rekam, ternyata baterainya udah habis. Kalau kontenmu sudah berkembang, baru deh pertimbangkan beli lighting portable atau kamera mirrorless. Tapi ingat, jangan nunggu alat lengkap buat mulai. Yang penting, mulai aja dulu. Nah, ini dia yang paling penting. Cara review makanan yang benar. Jangan cuma bilang enak banget, pedas banget, manis banget. Itu udah terlalu sering kita dengar dan nggak membantu penonton untuk membayangkan rasanya. Saya belajar dari @nainggolan ayu, seorang food stylist dan content creator. Dia bilang, perbanyak kosakata rasa dan belajarlah untuk mendeskripsikan makanan dengan lebih detail.
Maksudnya gimana sih? Nih, saya kasih contoh. Misalnya nih ya, kita mau mengganti kata keju banget. Gimana caranya? Kita ubah menjadi rasa gurih dari lelehan kejunya cukup kuat dengan tekstur creamy yang lumer di mulut. Asli nggak enak. Tuh contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Misalkan kita mau mengganti kata manis banget dengan seperti ini. Aroma manis langsung terasa berkat teknik karamelisasinya. Rasanya yang lengket manis di lidah, tapi nggak bikin seret. Nah, kelihatan kan bedanya? Penonton jadi bisa lebih merasakan, walaupun cuma nonton. Jadi, mulai sekarang coba deh, latihan deskripsi setiap kali kamu mau makan. Rasakan, bayangkan, dan ucapkan. Kamu juga bisa belajar dari food reviewer yang udah lebih populer. Misalkan dulu kita kenal almarhum Pak Bondan. Atau juga kamu bisa cek konten-konten MasterChef. Nah, itu dia 5 hal yang wajib kamu lakuin sebelum bikin konten review tempat makan. Mulai dari riset, izin, bikin shortlist, siapin alat, sampai cara ngomongin makanan dengan lebih hidup. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Nah, dan boleh dong share juga di kolom komentar video-video review yang sudah pernah kamu buat. Ya, siapa tahu kita bisa berkenalan lebih lanjut. Oke, dan sampai ketemu di video selanjutnya.